mereka menyatakan seolah-olah itu ada tambak, ada sawah dulunya. Kita ikuti dulu. Bapak, Ibu, kalaupun ada tanah kita, ini tanah misalnya, saya bicara konteks gunung misalnya, ini ada tanah, ini jurang, tiba-tiba tanahnya ambles, longsor, berarti tanahnya hilang kan? Itu haknya ikut hilang Pak, secara hukum. Sama dengan laut, ini batas laut, katakanlah tadinya batas lautnya di sini, ada sawah, ada tambak, katakanlah, kemudian jadi laut, hilang itu surat-suratnya, itu nggak berlaku lagi. Kenapa bisa diproses jadi sertifikat? Nah ini yang sebetulnya, jadi mau ikuti logika mereka tetap salah, apalagi ikutin hukum. Secara logika mereka saja udah salah. Jadi tanah yang sudah kehilangan itu otomatis haknya hilang, suratnya menjadi tidak berlaku. Apalagi memang tidak ada tanahnya, berarti dia bikin surat palsu kan? Nah berarti itu pidana itu. Mestinya polisi itu mengusut itu. Nah PIK 2 ini nambah-nambah, yang di sebelah lokasi di hutan mangrove itu, di sebelahnya yang diklaim sebagai tambak, sebagai sawah dan tanah rakyat itu mau dibikin perumahan semua, mulai dari Kosambi situ sampai ke Serang sini sebetulnya. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya, dan isinya bukan orang Indonesia. Itu yang menjadi masalah. Isinya orang Cina, karena iklannya bahasa Cina. Iklannya bahasa Cina. Saya bisa tunjukin filmnya nanti. Saya sudah kirim ke panitia. Nanti silakan panitia diputar ya. Ini kan rakyat ini ketakutan karena nggak ngerti hukum kan. Ditipu-tipu, nanti begini. Oh, udah ambil lagi. Itu haknya mereka. Yang sudah diuruk itu ambil lagi aja. Patokin lagi tuh. Semua tanah itu suruh patok lagi rakyat. Ya, terutama oleh pemuda-pemuda, oleh mujahid-mujahid, oleh laskar-laskar itu patok kembali suruh rakyat yang punya tanah. Ya, jangan takut. Kondisi kita ini begini sekarang nih. Secara ekonomi kita ini dijajah dengan sistem ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme itu adalah liberalisme gaya baru. Kalau dulu langsung perusahaan-perusahaannya melakukan perdagangan. Nah kita lihat zaman Belanda. Zaman Belanda itu sebetulnya Hindia Belanda itu VOC itu Herkei. Jadi zaman Belanda itu VOC langsung berdagang dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ini sebelum bicara Hindia Belanda nih. Langsung berjaya dengan Kesultanan Banten. Dia sewa tanah tuh, nggak besar-besar sewa tanahnya, 2 hektar, 3 hektar. Ngomongnya untuk apa? Untuk tempat gudang mereka. Sama persis sekarang. Perusahaan-perusahaan itu cuma bedanya, kalau dulu VOC langsung menyewa dengan sultan-sultan Nusantara, kalau sekarang mereka nyogok para pejabat yang gila duit itu. Itu aja bedanya sebetulnya. Ya, jadi ekonomi neoliberalisme itu sekarang dia menggunakan cara baru, cara-cara liberalisme. Jadi liberalisme itu sudah lama, ya, kapitalisme, neoliberalisme. Kemudian secara politik kita itu masuk dalam perangkap sebuah geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik itu kondisi negara lain yang ingin mencaplok, istilah bahasa ilmu sosialnya itu Lebensraum. Lebensraum itu wilayah hidup. Jadi sebuah negara itu nggak bisa dia ekonominya cuma berputar di dalam negaranya sendiri. Dia membutuhkan negara-negara lain untuk menghidupkan ekonomi negaranya. Contoh konkret, Cina nggak bisa bangun mobil listrik kalau tidak disuplai nikelnya dari Sulawesi. Nah itu Lebensraum namanya. Ya, itu Lebensraum namanya. Jadi wilayah hidup, ruang hidup. Jadi sebuah negara, adalah kita bicaranya konteksnya negara ya. Jangan bicara individu-individu. Kalau bicara individu-individu nggak selesai kita. Jadi kita bicaranya itu konteksnya, melihat tuh konteks negara. Imperialisme itu konteksnya negara. Sebuah negara, supaya negara itu bisa eksistensinya ada terus-menerus, dia membutuhkan negara-negara satelit sebagai sumber untuk mensuplai kehidupan dia. Tadi saya contohkan, pembuat baterai untuk kendaraan listrik itu nikelnya dari Indonesia, dari Sulawesi. Untuk minyak Amerika, emas Amerika, suplai emas Amerika itu ngambilnya dari Indonesia. Nah itu disebut Lebensraum. Itu harus paham tuh bapak-bapak. Jadi nggak bisa kita cuma mikir kita sendiri, itu nggak bisa. Makanya kita terus memikirkan, lihat. Nah Indonesia itu tidak punya doktrin seperti mereka. Nah Cina itu punya, Amerika itu punya. Kalau Amerika itu punya doktrin namanya Pax Americana. Ya, Pax Americana itu apa?
bahwa semua negara selain Amerika itu adalah hanya negara-negara satelit untuk suplai sumber daya, bahan baku, dan tempat memasarkan produk Amerika. Itu Pax Americana. Dan harus supaya sumber-sumber bahan bakunya itu terjaga, harus dijaga oleh militer Amerika. Makanya Amerika bikin ratusan pangkalan militer di luar negara Amerika. Itu namanya Pax Americana. Nah sekarang Cina bangkit. Cina itu punya doktrin sekarang, obor, bukan obor yang nyala itu. Obor itu One Belt One Road atau BRI, Belt and Road Initiative namanya. Apa? Sama seperti Amerika. Cina itu sudah punya rencana global seluruh dunia, 5 benua. Jadi dari wilayah paling ujung timur, yaitu Indonesia, bahkan dia sudah masuk ke Papua Nugini, Fiji, segala macam, ya. Dia sudah punya perjanjian, suplai bahan bakunya itu terus sampai ke Indonesia, terus dia sampai ke Eropa Timur, sampai ke Afrika Utara. Bahkan Amerika Selatan dia sudah punya rencana membangun jalan dan kereta api dari Brazil pantai timurnya sampai ke Chili pantai baratnya. Itu disebut doktrin obor itu. Jadi jalur sutra baru, jalur perdagangan baru. Nah, untuk menopang rencana obor Amerika, geopolitiknya seperti itu, Cina itu sudah membuat pangkalan militer di Natuna Utara. Coba Bapak cek, silakan ada. Nah, itu disebut imperialisme. Nah, dengan konteks imperialisme seperti inilah sebetulnya Indonesia itu saya nggak ngerti. Cuman kita berharap ya, Pak Prabowo ini orang militer, sama seperti Pak Narko. Dia tahu tuh apa yang disebut dengan geopolitik. Tapi sebelumnya Pak Cungkring kita itu nggak ngerti apa-apa, dia cuma ngamplas kayu soalnya. Jadi ketika serbuan rencana-rencana ekonomi Republik Rakyat Cina dipaksa tanda tangan, dia iya aja, karena dalam otak dia ini menghasilkan uang, otaknya di situ. Ya, ini realitas ya, ini realitas. Jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI ini dalam jangka panjang. Cungkring Pak namanya. Ya, jadi dia tidak memikirkan eksistensi NKRI, dia tidak memikirkan nasib rakyatnya. Yang dia pikirkan dengan adanya tanda tangan dengan berbagai macam peraturan perundangan yang dia buat, dia ubah-ubah. Dulu orang asing tidak boleh memiliki hak di Indonesia, hak rumah, hak tanah. Sekarang sejak tahun 2022 melalui peraturan pemerintah dia izinkan Pak, hak guna bangunan boleh dimiliki oleh orang asing. Makanya yang di PSN, di koloni-koloni yang dibuat itu pakai HGB, bukan pakai hak milik. Ya, nah jadi ini rencana yang tidak dipahami oleh mayoritas penyelenggara negara. Kalau kita kan rakyat ini ikut aja sebetulnya kan. Cuman karena penyelenggara negaranya, pejabatnya dalam konteks ini tidak memberi paham kepada rakyatnya, tidak mencerdaskan, malah membodohi, maka terjebaklah kita Indonesia itu dalam konteks politik imperialisme negara lain. Jadi kacung negara lain lah bahasa kasarnya itu. Nah, sementara budaya, secara budaya kita nih, kalau budaya orang per orang, kita itu diserbu dengan budaya hedonisme, dengan budaya individualisme, dengan budaya oportunisme, ya, sehingga kita tuh cuma mikirin, dipaksa untuk cuma mikir diri kita sendiri, tidak memikirkan umat kita, dipaksa untuk begitu. Inilah yang sebetulnya yang sedang menjebak Indonesia ini dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi budaya, ya. Baik. Nah, jadi kalau negara ini diselenggarakan dengan benar, sebetulnya kerangkanya begini. Jadi negara tadi itu, ideologi itu bisa disebut doktrinnya, ya. Doktrin politiknya itu apa? Indonesia ini nggak punya doktrin ini. Mau apa tuh nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian ya lama, ternyata kasus Big 2 ini masih belum selesai ya, yang mana dari oknum-oknum yang melakukan pembuatan pagar laut ini masih belum ya mengakui kesalahannya. Dan tadi kita telah mendengar ya pendapat dari Ustadz yang mana
menjelaskan bahwa ketika kita memiliki tanah ya seperti itu, ketika tanah itu terkena longsor atau banjir, tanah itu hilang, itu sudah hilang ya hak milik kita, nggak boleh dibuat sertifikat ya seperti itu. Dan tadi ya mengecam keras ya kepada para oknum pembuat bangkai laut ya, selain merusak alam lingkungan, sangat intinya perbuatan mereka itu bisa dipidanakan seperti itu ya bapak-bapak ibu-ibu. Oke, ya, itu dia penjelasan dari tadi kita sudah menyimak ya dari seorang ustadz yang mana ini sangat-sangat ya menambah wawasan, terutama semoga kasus Week 2 ini ya cepat selesai dan pemerintah menangkap para oknum-oknum yang membuat bangkai laut tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.